Oke, bisa ya. Kita mulai ya rekan-rekan. Ini nanti, oh iya saya tidak bisa full nih, karena kebetulan ada ujian eh, advokat, jadi saya ikut-ikut jadi advokat juga nih buat persiapan pensiun hari ini di DPN jam 10. Nanti mungkin saya sampai jam 9 lewat aja ya. Nanti yang penting materi sudah saya sampaikan pada rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan bisa cek di Google Drive ya, Hukum Dagang Internasional pertemuan ke-12 ya kita ya. Tapi di sini sih pertemuan 13 ya, karena kan pertemuan 8-nya UTS kemarin ya. Jadi kita pertemuan 13, kita akan dua pertemuan lagi ya. Untuk pertemuan yang kemarin, rekan-rekan sudah bisa tonton YouTube-nya di laman YouTube saya ya. Sudah ada tentang pengantar FTA ya, pengantar FTA atau gambaran umum Free Trade Agreement yang merupakan skema perdagangan yang sekarang ini sedang eh, berkembang pesat ya, karena dapat mempercepat ya terjadinya integrasi ekonomi kan sampai dengan terjadinya sebuah kawasan bebas ya. Tidak hanya kawasan bebas, tapi pada puncaknya nanti kalau integrasi ekonomi itu akan membuat sebuah common market ya, common market dan juga customs union. Sampai nanti kalau kita lihat mungkin contoh yang paling berkembang adalah yang terjadi di Uni Eropa ya. Bahkan tidak hanya integrasi ekonomi ya, bahkan di dalam juga integrasi integrasi politik ya, integrasi politik dan integrasi hukum. Karena kalau kita lihat di Uni Eropa kan dia sudah seperti membentuk satu pemerintahan di atas pemerintahan ya, dengan adanya parlemen Eropa, dengan adanya pengadilan di tingkat Eropa ya, dan itu belum kita rasakan di level ASEAN ya. Apakah bisa mengarah ke sana ya, tentunya nanti ada banyak kajian tentang itu ya. Tapi mungkin memang agak berbeda ya, agak berbeda kulturnya. Oke, kita kembali ke materi nomor 13 ini. Yang akan kita bahas adalah tentang rules of origin sebagai uh, instrumen hukum yang paling penting di dalam perdagangan barang melalui skema free trade ya, karena kan. Jadi kan nanti bisa download, sudah ada, sudah saya siapkan. Saya buka ininya aja deh, filenya aja. Tadi udah saya download ya. Oke, sudah ya. Kita buka. Open with ya, pakai Microsoft Edge saja. Kalau buka PDF pakai Microsoft Edge ya teman-teman ya. Enak karena di sini ada fitur draw-nya. Jadi kita bisa coret-coret di PDF. Tapi saya nggak bawa pen tablet saya nih. Oke ya, di sini ada fitur draw atau fitur highlight ya. Bisa kita manfaatkan. Oke, ini yang akan kita bahas rekan-rekan ya. Hukum Dagang Internasional sesi 13, Magister Ilmu Hukum, Procedural Provision. Nah, tentang rules of origin, ada yang tahu nggak rules of origin ini apa? Mungkin ada yang masih ingat, saya sering ungkapkan ya di materi-materi sebelumnya. Coba siapa yang tahu apa tuh rules of origin? Ada yang tahu? Volunteer coba siapa? Rules of origin itu apa? Coba siapa nih? Mbak Raudah mana nih? Mbak Raudah. Udah bangun belum nih? Udah, Pak. Oh, udah bangun. Coba rules of origin itu apa? Dalam hukum perdagangan internasional. Tahu nggak? eh Apa peraturan yang Mm-mm. berlaku dari negara asal, Pak? Artinya berlaku dari negara. Ya, belum menyentuh substansinya. Oke. Oke.
Oke. Mungkin dibantu yang lain, Pak. Mungkin yang dibantu yang lain. Oke, ada yang bisa menambahkan apa itu rules of origin dalam hukum dagang internasional? Ini istilah yang sangat sangat apa namanya? Kalau di bidang hukum dagang internasional ya, yang biasa di bidang ekspor impor, di bidang perdagangan ya, jual beli barang internasional, pasti istilah rules of origin ini langsung pada satu tema besar, yaitu tema FTA ya, Free Trade Agreement, atau sebenarnya bukan FTA saja, rules of origin ini nanti kaitannya dengan asal. Nah, coba ada nih Bu Ade apa? Asal peraturan kan Pak, peraturan peraturan dan ketentuan yang menentukan di mana suatu produk itu dibuat atau betul. diproduksi yang seringkali diterapkan dalam konteks perjanjian perdagangan internasional. Betul. Intinya itu ya. Ya intinya. Iya, itu Mbah Google pasti ngasih tahu ya. Betul Pak. Memang zaman sekarang ini enak banget sebenarnya kita mau belajar. Segalanya udah sangat terbuka. Ya, betul sekali Bu Ade. Jadi tidak lain, memang rules of origin ini tadi ya definisinya peraturan ya yang dibuat untuk menentukan asal. Jadi origin ini maksudnya asal ya. Origin ya. Seperti misalnya origin itu kan keaslian ya, sebenarnya keaslian atau keasalan. Tadi kata yang tepat tuh keasalan, bukan keaslian ya. Kalau dibilang asli kan bahasa Inggrisnya bukan origin ya, genuine ya, genuine. Tapi origin itu maksudnya asal ya, asal di mana suatu barang diproduksi ya. Itu bahasa gampangnya itu rules of origin tuh kewarganegaraannya barang gitu ya. Kalau manusia kan kewarganegaraan itu dibuktikan dengan paspor ya. Nah, kalau barang kewarganegaraan atau asal di mana barang tersebut diproduksi ya, atau bahasa Inggrisnya originating ya, originatingnya itu dibuktikan dengan apa? Nanti dengan yang namanya Certificate of Origin ya, COO. Nah, itu Bu Mbak Raudoh ya. Ini penting sekali. Karena asal suatu barang menentukan perlakuan terhadap barang tersebut dalam perdagangan internasional. Apakah dia berhak mendapatkan fasilitas ya perdagangan bebas ya atau FTA? Apakah dia berhak mendapatkan pengecualian atas bea masuk tindakan pengamanan ya? Itu fungsinya itu. Seperti misalnya sekarang Indonesia mengenakan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard terhadap barang-barang berupa tekstil, ya produk-produk tekstil dan garment dari Cina. Maka untuk mengecualikan agar tidak terkena dari produk tekstilnya terkena bea masuk tindakan pengamanan, maka harus dibuktikan dengan Certificate of Origin yang menyatakan barang tersebut bukan berasal dari negeri Cina. Harus dibuktikan dia berasal dari mana, gitu ya. Nah, tapi rekan-rekan, kalau rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan magister kemarin perhatikan di mata kuliah di pertemuan sebelumnya, ada yang namanya trade deflection. Trade deflection. Masih ingat nggak trade deflection itu apa? Jadi kalau kemarin perhatikan ya, saya agak jelaskan, mungkin saya penjelasannya kurang jelas ya. Coba tuh rekan-rekan bisa cari juga di googling. Apa sih trade deflection itu? Trade deflection. Ada yang tahu trade deflection apa? Masih ingat? Kemarin sih saya jelasin ya, tapi mungkin kurang jelas kali ya. Di YouTube juga kalau ditonton sih ada. Coba siapa yang tahu nih, trade deflection itu apa? Siapa nih? Ada yang volunteer nggak nih? Trade deflection. Coba. Perubahan formasi ya Pak? Perubahan formasi, betul. Formasi apa Pak? Area perdagangan bebas. Area perdagangan bebas, oke. Definisinya sih itu ya. Perubahan formasi. Contohnya gimana Pak? Contohnya? Kemarin sih ada sih di slide ya. Saya juga baru baca itu kan. Itulah kelebihan dosen ya. Jadi memang belajar itu dari mengajar ya. Saya sih sebenarnya trade deflection itu pernah dengar, tapi kurang tegas gitu ya. Karena kan saya di bidang kepabeanan ya. Tapi setelah kemarin mengajar, jadi ternyata yang dimaksud dengan trade deflection atau tadi perubahan formasi yang disampaikan Pak
Pak Yudi ya. Itu maksudnya adalah pemanfaatan FTA oleh siapa? Oleh yang disebut dengan free rider ya, free rider, penumpang gelap di dalam FTA ya. Coba kalau kita lihat di slide sebelumnya, kita mundur dikit ya. Karena kan bisa lihat di slide sebelumnya. Jadi perubahan formasi itu terjadi bagaimana ketika ASEAN misalnya ya menggagas atau membentuk free trade di lingkungan ASEAN dalam bentuk AFTA ya, dulu AFTA namanya, kemudian berubah sekarang menjadi menjadi FTA ya, menjadi A3 ya, menjadi A3. Maka akan ada penumpang gelap free rider tadi yang memanfaatkannya ya. Misalnya kita lihat di sini, misalnya ini ya, kan bisa lihat di sini. Sebelum adanya FTA, kita lihat di sini tarif terendah adalah negara Singapura ya. Negara Singapura ketika dia berdagang dengan negara Amerika, misalnya pengekspor Amerika ini, pasti dia memilih Singapura ya sebagai sasaran negara tujuan ekspornya. Kenapa? Karena dia masuknya paling rendah, hanya 2% dibandingkan dengan Indonesia, Thailand. Nah, tapi ketika Singapura kemudian menggunakan FTA, bergabung dengan ASEAN dalam FTA ya. Nah, maka kita lihat perdagangan antara Singapura dengan Malaysia, dengan Indonesia, dengan Thailand akan bebas dari bea masuk. Nah, sehingga negara pengekspor ya yang sebenarnya tujuan importasinya ini ke Indonesia atau ke Thailand atau ke Malaysia, dia diuntungkan ketika Singapura dapat mengekspornya kembali ke negara-negara ASEAN dengan tarif 0%. Akibatnya tadi ya ada trade deflection ya, trade deflection ya, defleksi atau perubahan formasi tadi ya, perubahan formasi juga bisa ya, perubahan formasi, perubahan skema perdagangan ya, skema perdagangan. Jadi memang trade deflection ini kalau kita simpulkan merupakan ekses negatif dari FTA ya. Karena tadi harusnya yang mendapatkan fasilitas pembebasan itu hanya negara-negara di dalam anggota ASEAN, tapi di sini ada penumpang gelap yaitu eksportir dari A ya. Ini kita katakan misalnya Amerika, tapi biasanya sih bukan Amerika. Biasanya dari negara lain gitu ya, yang menunggangi FTA ini ya, dengan memanfaatkan Singapura sebagai pihak yang sebenarnya bukan produsen ya, hanya sebagai hub, hanya sebagai negara tujuan transit ya. Nanti dia akan dijual lagi, diekspor lagi ke negara-negara ASEAN dengan tarif lebih rendah. Itulah teman-teman, trade deflection inilah yang patut diwaspadai karena dia akan tadi merubah formasi dari FTA yang seharusnya perdagangan bebas ini dinikmati ya untuk meningkatkan ya ekonomi, taraf ekonomi ya di negara-negara FTA, anggota FTA misalnya ASEAN, tapi tadi ada penumpang gelap ya, entah dari Amerika, entah dari Cina, dan juga akan menguntungkan satu negara saja yang menjadi tujuan impor ya, yang dia sebenarnya hanya menjual jasa logistik ya, tidak sebagai pasar dan juga bukan sebagai produsen. Nah, ini yang harus diwaspadai, ada penumpang-penumpang gelap di dalam FTA yang akan menimbulkan ya kerugian bagi negara-negara sesama member FTA ya, dan juga menimbulkan konflik ya, bahkan menimbulkan perang dagang nanti. Akibatnya FTA bukan menuju pada sebuah keharmonisan hubungan dagang, justru sebaliknya ya. Saya kebetulan disertasi saya meneliti tentang itu ya, dan juga saya ada banyak sekali mengumpulkan studi-studi kasus dari berbagai belahan dunia tentang FTA, bagaimana sengketa antara para member ya, yang diantaranya di NAFTA ya, di North Amerika Utara, juga ada sengketa antara Amerika dengan Meksiko, Amerika dengan Kanada ya, kemudian di Eropa juga ternyata begitu ya, antara misalnya Portugal ya dengan Inggris ya, dengan negara-negara di Eropa ya, di Asia juga kita melihat Indonesia juga banyak menjadi sasaran kerugian ya, mengalami banyak kerugian dari adanya trade deflection ini, termasuk juga
Korea ya dan berbagai di belahan dunia, karena memang ya isinya itu ya bagian dari efek negatif dari FTA ini. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Maka itulah yang disebut dengan rules of origin. Jadi fungsi rules of origin ini tadi ya untuk menentukan keasalan suatu barang sehingga tidak lagi ada negara-negara yang memanfaatkan ya trade deflection untuk menjadi penumpang gelap atau free rider di dalam perdagangan internasional. Di situ ya teman-teman jelas ya. Jadi ini suatu instrumen hukum perdagangan internasional yang sangat penting, yaitu rules of origin yang jarang dipelajari. Ini sayang sekali ya, jarang saya lihat kampus-kampus yang mengajarkan mata kuliah hukum dagang internasional mengajarkan rules of origin. Padahal ini sangat penting. Ya, karena tadi ya saya katakan mungkin sekitar 70-80% ya volume perdagangan di dunia ini ya menghendaki adanya persyaratan rules of origin ya karena sudah berkembangnya sistem skema FTA yang ada di dunia ya rekan-rekan ya. Oke. Oh, ini baru satu Izin Pak, slide aja. mau tanya Pak. Boleh, Sorry, boleh. Pak. Siap. Pak, Pak mau Yudi, tanya silakan. itu dengan ada rules of origin ini, kalau case-nya di Indonesia itu apakah sudah efektif Pak untuk Nah, mencegah ada apa betul. namanya tadi? Apa Trade masih ada yang masuk juga Pak? Gitu, Pak. Betul. Sekarang itu yang menjadi kajian kita ya, apakah efektif atau tidak. Tapi sebelum kita menyatakan ini efektif atau tidak ya, saya ingin sampaikan dulu bagaimana sih mekanisme ya mencegah terjadinya trade deflection melalui rules of origin. Ini menjadi efektif ya kalau penegakan hukumnya ya didukung oleh instrumen-instrumen yang lengkap gitu ya, karena memastikan keoriginalitasan suatu barang ini memang ya memastikan asal muasal suatu barang ini tidak mudah Pak Yudi ya tadi ya Pak Yudi ya tidak mudah. Mengapa? Karena yang menjadi beban yang dibebani tanggung jawab adalah bea cukai. Kenapa bea cukai? Karena yang diberikan kewenangan ya untuk memeriksa barang di pelabuhan, termasuk memeriksa keasalan suatu barang sehingga nanti barang tersebut, misalnya barang tersebut dilaporkan berasal dari ASEAN ya, dari Malaysia. Tetapi bea cukai melihat ya ada kecenderungan pemberitahuannya tidak benar. Misalnya produk-produk tekstil ya, rekan-rekan ini kebetulan saya hadapi juga produk-produk tekstil ini kalau dia masuk dari Cina dia akan terkena bea masuk tindakan pengamanan BMTP besar jumlahnya ya sampai berkali-kali lipat dari harga barangnya karena tujuannya untuk mencegah ya kerusakan industri domestik ya dari gempuran produk-produk tekstil dari Cina. Tapi ketika dia masuk ke Indonesia dia tidak lagi menggunakan label Cina, dia menggunakan label Malaysia gitu ya. Kebetulan Malaysia adalah negara yang mengikatkan perdagangan bebas dengan Indonesia ya dan tidak dikenakan bea masuk tindakan pengamanan. Nah inilah peran bea cukai memang harus bisa membuktikan dan ini tidak mudah Pak Yudi. Mengapa tidak mudah? Karena seluruh data-data dokumen-dokumen ya termasuk certificate of origin yang kita baca di depan ini sebagai bukti originalitas. Originalitas itu bukan keaslian ya, tapi tadi apa? Kelahiran atau keasalan suatu barang ya, itu diterbitkan oleh instansi yang berasal dari luar negeri ya, dari negara pengekspor. Nah, di sini bea cukai harus bisa menyimpulkan ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Yaitu dengan menggunakan rules of origin ya. Kita akan bahas sedikit tentang rules of origin ini. Nah, tadi intinya apa? Intinya sebenarnya untuk membuktikan rules of origin harus dengan certificate of origin. Kalau certificate of origin ini sudah benar, maka dapat dipastikan rules of origin ya sudah terpenuhi ya. Kita mengenal banyak sekali certificate of origin yang dikeluarkan oleh berbagai skema perdagangan bebas ya. Misalnya dari ASEAN itu disebut dengan FOM D, ya dari Cina, dari ASEAN Cina disebut dengan FOM E ya, dari ASEAN Korea disebut dengan FOM AK, dari Indonesia dengan Jepang ya apabila hubungan dagangnya dengan Jepang maka menggunakan form IJ ya. Apabila dengan India menggunakan form AI ya. Apabila dengan ASEAN dan Australia menggunakan form ANZ,
Apabila dengan Pakistan menggunakan form IP dan banyak lagi. Ini sampai tahun 2018 ya rekan-rekan, tapi di tahun 2003 ini sudah jauh bertambah ya, seperti misalnya ada RCEP ya, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang merupakan mega FTA ya, karena melibatkan ya hampir seluruh negara-negara di dunia saking besarnya, rekan-rekan ya. Nah, ini bentuk dari surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Jadi memang hanya selembar atau 2 lembar atau 3 lembar kertas ya yang menyatakan data-data tentang para pihak ya, misalnya tentang alamat dari eksportir ya, alamat dari importir ya, namanya, kemudian ada negara yang menerbitkannya ya. Biasanya kalau dari Malaysia diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Malaysia ya, MITI, Ministry of International Trade ya, Kementerian Perdagangan Malaysia ya. Atau kalau dari Cina biasanya diterbitkan oleh Bea Cukai ya, Bea Cukai Cina, Customs and Tarif Bureau-nya Cina ya. Jadi macam-macam memang penerbitnya. Ya, yang jelas adalah issuing authority, otoritas yang menerbitkan sertifikat dari luar negeri, Pak Yudi ya. Nah, ini formatnya ini ada standar ya di dalam perjanjian FTA. Ya, macam-macam formatnya seperti ini. Intinya di sini menerangkan identitas para pihak dan identitas barang yang dijual ya. Ini format-formatnya. Ini contoh form E ya. Sekarang sudah menggunakan electronic data ya. Jadi memang tidak lagi menggunakan hard copy seperti tadi. Dan ini adalah negara-negara yang mengeluarkan Certificate of Origin dengan berbagai variasi lembaga penerbitnya ya. Tadi ya saya katakan Brunei itu Ministry Kementerian Perdagangan ya, di Kamboja Kementerian Perdagangan juga ya, di Cina ini Bea Cukai ini, AXIC ini ya, kalau tidak salah Custom and Quarantine ini ya. Jadi lembaga perbatasan Cina. Kemudian di India juga Menteri Perdagangan ya, di Indonesia juga Menteri Perdagangan ya, di Jepang ini Kementerian Perdagangan juga ya. Kebanyakan rata-rata Kementerian Perdagangan ya yang menerbitkan surat SK. Ada juga dari Bea Cukai deh, seperti Filipina yang menerbitkan dari Bea Cukai, ya Singapura juga yang menerbitkan dari Bea Cukai, ya. Untuk Indonesia tadi yang menerbitkan surat keterangan asal, surat keterangan origin suatu barang adalah dari Kementerian Perdagangan ya rekan-rekan. Nah, penerbitan ini untuk mengklaim tarif preferensi ya. Ketika dia ingin menikmati suatu fasilitas tarif preferensi dari negara FTA, maka dia harus membuat surat keterangan asal yang berasal dari dengan mekanisme self certification ya, yang dibuat oleh eksportir atau disahkan oleh pemerintah setempat ya dalam bentuk government certification system ya, ada juga kombinasi. Jadi memang ada juga bentuk dari certificate of origin itu merupakan self certification, jadi langsung dikeluarkan oleh si negara produsen, si perusahaan produsen manufakturnya ya rekan-rekan ya. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan tarif preferensi ya. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana? Aplikasinya nanti ya pihak eksportir ya atau manufaktur, misalnya Indonesia yang mau mengekspor ke Cina ya, maka pihak eksportir di Indonesia, misalnya kita ekspor apa sih? Kalau Indonesia biasanya ekspor kopi lah gitu ya, ekspor kopi, maka nanti akan menghubungi pihak issuing authority ya. Issuing authority ini adalah Kementerian Perdagangan. Nanti Kementerian Perdagangan akan melakukan verifikasi ya, dan akan menerbitkan pre-verification juga, artinya bisa saja sebelum produk tersebut diekspor akan ada pre-verifikasi ya. Nanti akan diterbitkan yang namanya Certificate of Origin ya. Jadi ada yang namanya pre-exportation examination yang dilakukan oleh instansi penerbit SK gitu ya. Di sini ada ketentuannya untuk membuat Certificate of Origin ya. Pertama ya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam overleaf note ya. Jadi overleaf note itu merupakan ketentuan cara mengisi, cara membuat surat keterangan asal ya. Dan itu harus dipenuhi ya, karena tanpa pemenuhan itu nanti informasi-informasi yang ada di dalam sertifikat asal itu akan tidak valid ya, dan tidak
dipertimbangkan oleh bea cukai di negara tujuan ya seperti Indonesia ya ketika melihat form kok ini tidak lengkap ya misalnya ya tidak mencantumkan nama manufaktur sehingga tidak jelas ini benar nggak berasal dari negara Malaysia misalnya ya padahal ini barang-barang tekstil lazimnya produsen tekstil itu ada di Cina ya yang sedang marak sekarang kok ini datang dari Malaysia tidak dicantumkan nama manufakturnya hanya dicantumkan nama tradernya tentunya akan ditolak nanti oleh bea cukai dalam rangka mengamankan negara Indonesia dari perdagangan yang bersifat tadi trade deflection gitu ya Pak Yudi ya. Apakah ini efektif? Ya, selama ini sih cukup efektif ya Pak Yudi ya. Jadi banyak oleh bea cukai dicegah ya, ditahan barangnya, kemudian ditagih biaya masuknya karena tadi itu ya dari rules of origin-nya sudah tidak memenuhi. Dari segi dokumennya bea cukai memandang tidak cocok ya, tidak memenuhi ketentuan dari rules of origin. Jadi ya itu yang dapat saya sampaikan Pak Yudi. Apakah ini efektif? Ya tentunya menjadi dasar hukum ya dalam mengawasi perdagangan dalam perdagangan internasional ini yang digunakan oleh siapa? Terutama digunakan oleh bea dan cukai ya customs dalam memeriksa keasalan suatu barang. Gitu ya Pak Yudi ya. Ya Pak. Ini Pak, cuman pengen tahu aja Pak karena kita kan juga tahu itu mungkin marak ya fenomena thrifting ya Pak ya. Yang itu kan lagi rame Pak ya, maksudnya membanjiri Indonesia dan harganya jauh sangat murah. apa ya di bawah ya betul. Nah itu bagaimana itu untuk apabila sudah terlanjur masuk, apakah bea cukai maksudnya sudah beredar di pasaran? Bagaimana apakah ini tetap kewenangannya di bea cukai atau sudah dari pihak apa Pak yang bisa berwenang Pak? Kebetulan mengenai thrifting ini di YouTube saya juga ada itu ya. Tapi bukan saya. Waktu itu saya pernah diundang di BINUS ya, di BINUS oleh dosen BINUS Pak Zaki ya. Saya pasti panggilnya Prof Zaki untuk khusus saya berbicara masalah thrifting. Jadi thrifting ini memang masalah yang kompleks Pak Yudi ya karena kalau secara regulasi jelas melanggar ya. Pertama, jelas ini penyelundupan. Namanya thrifting kan barang bekas ya sudah pasti melanggar undang-undang perdagangan. Tapi faktanya sulit ya Pak Yudi ya karena kan hukum itu tidak hanya aturan-aturan di atas kertas tapi juga bagaimana penerapannya yang kita lihat memang sudah membanjir. Mengapa bisa begitu Pak Yudi ya karena lagi faktor tadi ya demand-nya sangat besar dan juga pengawasannya yang sangat sulit ya karena tadi itu bea cukai kan terbatas ya personilnya ya hanya 16.000 personil itu pun yang benar-benar menjaga perbatasan di laut sana ya paling ya sangat segelintir saja ya. Kebanyakan kan bea cukai juga di darat gitu ya. Jadi memang ada keterbatasan. Kedua juga penegakan hukum ini memerlukan dukungan ya dari berbagai instansi kalau saya lihat begitu Pak Yudi. Karena masih banyak juga ya oknum-oknum yang bermain ya tidak hanya di bea cukai tapi juga di instansi-instansi lain sebagai backing dari penyelundupan ya pakaian-pakaian bekas thrifting ini ya atau lazim disebut balpres ya balpres. Jadi biasanya ditumpuk-tumpuk bukan ditumpuk ya di apa namanya direkatkan di press gitu ya namanya balpres kan. Di press dalam satu karung yang isinya itu bisa berton-ton gitu ya. Kemudian nanti dia lewat pelabuhan-pelabuhan tikus. Nah, ada yang ditangkap juga sudah banyak Pak Yudi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan rules of origin sebenarnya Pak Yudi ya. Karena kan rules of origin ini yang masuk secara legal ya melalui dokumen. Nah, nanti dokumen certificate of origin-nya baru diperiksa oleh bea cukai. Tapi kalau thrifting ini dia penyelundupan sebenarnya Pak Yudi. Lewatnya mana? Lewat pelabuhan-pelabuhan tikus ya, lewat sungai, lewat apa namanya? Muara-muara itu ya. Bea cukai banyak yang nangkap Pak Yudi, sudah banyak ditangkap tiap tahun tuh kalau ada. yang pasti dicegah ya Pak ya. Kalau pasti ketahuan kan banyak yang nggak ketahuan Pak Yudi. Tahu-tahu udah ada di pasar. Nah, kalau udah ada di pasar ya repot kita mentrasirnya kan. Harus tanya dulu ini dari mana datangnya. Ya, mereka kan bungkam juga ya kan. Bungkam juga. Oh, nggak tahu Pak, saya beri dari ini, dari sini. Gitu. Ya sebenarnya kalau politiknya kuat sih bisa saja ya Pak Yudi ya. Tapi lagi-lagi ini kan terkait juga dengan hajat hidup orang banyak juga ya karena di balik para thrifter ini kan ada lapak-lapak
yang berjualan ya. Kalau diberantas juga kita menjadi apa namanya dilema juga ya, belum lagi tenaga buruhnya, tenaga kulinya yang mengangkut dari kapal ke pelabuhan, dari pelabuhan ke ya begitulah Pak Yudi ya. Jadi memang permasalahannya kompleks kalau saya lihat, tapi kalau secara hukum ya jelas itu melanggar, terutama yang thrifting dari barang impor ya. Kalau thrifting lokal sih justru bagus ya. Misalnya kita punya baju bekas, oh daripada dibuang ke tempat sampah ya kan, menambah jumlah sampah ya kita kiloin aja ya. Itu bagus kalau lokal ya. Tapi yang masalah ini kan yang dari thrifting barang impor. Gitu ya Pak Yudi ya. Jelas ya. Jadi Terima kasih Pak. belum efektif lah sudah pasti karena masih banyak yang beredar barang-barang impor ya. Mungkin dari Cina, mungkin dari Singapura sih, paling banyak dari Singapura ya. Karena ya itu wilayah pengawasan bea cukai ya, dan instansi-instansi lain pun harusnya saling membantu, jangan ada yang saling membackup gitu. Ini justru di backup sama apa instansi lain. Ini yang repot, bea cukai mau nangkap ya, tapi ya berat juga gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini memang permasalahan klasik dari penegakan hukum ya. Kadang-kadang memang antara hukum dengan pelaksanaannya banyak yang tidak selaras. Dan peran kita lah terus mengawasinya, menyuarakannya, ya mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku. Gitu ya rekan-rekan. Kembali ke masalah ini, jadi seharusnya memang nanti dalam membuat certificate of origin ya guna melindungi, membuktikan barang tersebut berasal dari suatu negara ya, ini harus benar-benar berdasarkan rules of origin dari segi pengisian dokumennya. Ya, dari segi rules of origin ini ya harus benar-benar confirm produknya itu ya, apakah dia wholly obtained. Wholly obtained itu diproduksi secara penuh ya di suatu negara. Apakah dia itu apa namanya non wholly obtained ya, kemarin belum saya jelasin ya wholly obtained non wholly obtained, tapi nanti mungkin di modul ya. Modul sih sebentar lagi udah mau jadi, bisa dilihat itu ya intinya ya. Ini agak banyak slide-nya, mungkin nanti saya nggak semua saya jelasin, teman-teman bisa baca. Jadi intinya diterbitkan oleh issuing authority, ini saya agak cepat aja ya. Kemudian ketentuan penerbitannya ya dalam bahasa Inggris ya, harus memenuhi overleaf note ya rekan-rekan. Kemudian harus diterbitkan ya sebelum barang tersebut berangkat ya, atau sesudah berangkat tapi harus dicap dengan tulisan issued retroaktif. Ini ada prosedur-prosedur yang benar-benar harus ditaati, dan ini akan mengakibatkan certificate of origin tersebut dianggap tidak valid ya, tidak berlaku oleh bea cukai. Rekan-rekan, itulah fungsi bea cukai ya. Ya memang tadi kalau yang lolos-lolos di pasar itu ya banyak juga ya Pak, banyak juga Pak Yudi ya. Tapi apa itu bukan di luar konteks certificate of origin. Certificate of origin ini untuk tadi mengecek kebenaran dari certificate of origin itu ya. Walaupun dia sudah ada certificate of origin, bisa jadi tadi ya hanyalah penumpang gelap, free rider yang yang menyebabkan terjadinya trade deflection. Ya rekan-rekan ya, jelas ya. Jadi harus ditandatangani juga oleh orang yang berhak. Kadang-kadang tidak ditandatangani oleh orang yang berhak certificate of origin. Bagaimana bea cukai bisa tahu itu orang yang berhak atau tidak? Dari spesimen yang dikeluarkan oleh masing-masing negara. Itu akan dicek juga oleh bea cukai. Ya, spesimen penandatangannya ini contohnya. Jadi masing-masing negara itu akan memberikan spesimen ya rekan-rekan ya. Spesimen tanda tangan dari certificate of origin ya. Rekan-rekan ya. Apabila tidak sesuai, maka bisa jadi nanti akan ditolak oleh bea cukai ya.
Berikutnya, bagaimana kalau rusak? Maka harus diterbitkan lagi SKI baru dengan dicap certified true copy ya. Ini persyaratan-persyaratan prosedural yang harus diwaspadai ya, yang harus dipahami agar bisa memenuhi ketentuan rules of origin ya, rekan-rekan ya. Jelas ya. Kemudian apalagi ini ya, juga harus di stempel ya, di stempel ya rekan-rekan, dan tanggalnya juga harus tertera di sini, dan tanggalnya itu tidak boleh melebihi dari tanggal pengapalan ya rekan-rekan ya. Karena apa? Untuk membuktikan tadi ya bahwa ini memang sudah diverifikasi sebelum terjadi pengapalan. Karena logikanya barang kok sudah dikapalkan baru dilakukan verifikasi, kan tidak mungkin. Verifikasi itu sebelum pengapalan. Makanya tanggal dari SK itu tidak boleh melebihi ya kan tanggal pengapalan. Bahkan idealnya sih sebelum pengapalan sudah ada certificate of origin, karena kan dia diperiksa di negara pengekspor sebelum pengapalan ya, sebelum barangnya berangkat. Ya, kan ya. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Faizal Hamid SMA, Presiden Dewan Pengacara Nasional. Ini saya sambil ujian karena Terima kasih Pak Presiden, dan telah bergabung bersama. Oke. Lanjut ya. Jadi itulah kenapa certificate of origin ini tidak boleh tanggalnya melebihi dari tanggal pengapalan. Boleh melebihi tanggal pengapalan, harus dicantumkan yang namanya issued retroactively ya. Ini kalau hilang dan diterbitkan lagi sertifikat baru yang tanggalnya melebihi dari tanggal pengapalan, harus juga dicap certified true copy. Itu ya rekan-rekan ya, ini penting diperhatikan kalau kita mau melakukan ekspor ya ke negara yang kita tuju, dan yang mana negara tersebut merupakan negara yang menerapkan rules of origin untuk mendapatkan fasilitas perdagangan bebas. Itu ya rekan-rekan ya. Berikutnya kesalahan-kesalahan ini harus diperhatikan ya. Ketika certificate of origin tersebut salah, ya rekan-rekan, maka ada mekanisme untuk memperbaikinya, yaitu dengan mencoret ya, menambah. Ini nanti dibaca aja ya, ini sangat teknis sekali rekan-rekan. Memang ini untuk saya ini untuk menjelaskan cara kerja Bea Cukai di dalam memeriksa certificate of origin. Ya, rekan-rekan ya. Nah, ini tadi ya. Jadi harus diterbitkan ya, pada tanggal pengapalan ya. Boleh melebihi tanggal pengapalan, tapi dengan catatan ada keterangan issued retroactively ya, atau retrospectively. Rekan-rekan ya. Apabila diterbitkan lebih dari 3 hari. Gitu ya. Jelas ya. Nanti di ini aja, dibaca aja. Nah, kemudian kalau sudah dapat surat keterangan asal atau certificate of origin ya, maka harus diajukan ya. Diajukan ke mana? Ke Bea Cukai. Ya, diajukan ke mana? Ke Bea Cukai. Jadi untuk mendapatkan tarif referensi
ya importir di Indonesia harus mengajukannya kepada bea cukai di negara pengekspor, ya rekan-rekan ya. Jadi harus diserahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberitahuan impor barang ya atau PIB ya. Ketika dia diimpor ya baik di tempat penimbunan berikat ya ataupun di kawasan pabean ya. Apa saja yang harus dilampirkan? Lembar asli dari SKA tersebut ya atau lembar asli dari SKA back to back. Back to back itu apa? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ada ya. Back to back itu kalau tadi ya ada negara transit ya, ada negara transit yang menjadi tujuan sebelum barang tersebut menuju kepada tujuan akhir di negara tujuan, ya rekan-rekan ya. Ini ada persyaratannya. Kemudian juga menyampaikan lembar asli yang ada tulisan issued retroactively kalau penerbitannya melebihi jangka waktu 3 hari dari kalau diterbitkan lebih dari jangka waktu tanggal ekspor ya rekan-rekan ya. Kemudian rekan-rekan untuk pengajuan Certificate of Origin ini harus dicantumkan nomornya di dalam PIB ya. Agar bea cukai bisa memastikan bahwa memang Certificate of Origin tersebut ditujukan atas PIB yang sedang diajukan ya dan juga mencantumkan kode tarif ya, kode tarif artinya jenis SKA-nya. Apabila salah, maka di sini dianggap tidak menggunakan SK. Jadi jangan sampai salah mencantumkan nomor dari surat keterangan asal atau Certificate of Origin dalam pemberitahuan impor barang, rekan-rekan ya. Termasuk juga dalam hal back to back ya. Back to back ini artinya tadi ya adanya negara ketiga selain 2 negara yang melakukan importasi, maka harus diterbitkan lagi SKA back to back dari negara transit yang menerangkan bahwa barang tersebut memang origin berasal dari negara yang memproduksi gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ini mekanisme back to back atau negara transit ya. Ini 2 istilah yang sama ya, back to back atau movement certificate ya. Nanti tergantung dari SKA-nya dari mana ya. Ada yang menggunakan istilah back to back, ada yang menggunakan istilah back to movement certificate ya, tergantung dari jenis FTA-nya, macam-macam ya rekan-rekan ya. Kemudian rekan-rekan nah ini mekanisme back to back ya rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya perdagangan antara Thailand dengan Indonesia dalam bentuk ekspor sepatu ya ternyata harus melewati negara ketiga sebagai intermediate. Di sini dikirim 1000 dari Thailand tapi yang sampai ke Indonesia hanya 500. Maka nanti Singapura menerbitkan lagi yang namanya back to back form D ya untuk menerangkan bahwa barang-barang yang dikirim dari Singapura ke Indonesia adalah barang-barang yang berasal dari Thailand. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini harus dipahami prosedurnya, kalau tidak nanti barang tersebut dianggap bukan dari Thailand sehingga bea cukai nanti akan menolak ya. Menolak apa? Menolak penggunaan surat keterangan asal atau Certificate of Origin-nya. Gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi itu memang kerjaannya bea cukai. Kadang-kadang dikomplain juga ya. Ini bea cukai kok sudah ada Certificate of Origin masih aja ditolak. Kenapa sih bea cukai? Ya itu tadi ya. Karena dikhawatirkan adanya trade deflection. Ya, karena trade deflection ini tadi akan merubah skema dari FTA yang harusnya hanya dinikmati oleh para anggota, tapi akan ada penumpang-penumpang gelap ya di luar dari anggota yang berusaha menikmati FTA ini dengan istilah free rider tadi ya atau trade deflection. Ya rekan-rekan ya. Jelas ya.
Berikutnya. Nah, ini juga tentang third party ya. Apabila barang tersebut dipesan dari negara ketiga yang bukan anggota FTA, maka di sini harus diperhatikan mekanismenya yang disebut dengan third party invoicing. Ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau ada third party invoicing atau third country invoicing, ya, artinya invoice diterbitkan oleh negara ketiga, negara yang bukan anggota FTA, maka harus dilampirkan invoice ketiga tersebut dan dicantumkan nomornya di SKA gitu ya, rekan-rekan. Intinya seperti itu. Ada yang chatting siapa nih? Oh, absen, oke. Absen jangan lupa, rekan-rekan. Jadi penting sekali masalah third country invoicing ini karena tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan adanya pemesanan kepada negara ketiga tapi memang barangnya berasal dari negara FTA gitu ya rekan-rekan ya. Jelas ya. Nah, ini konsep dari third party invoicing rekan-rekan atau third country invoicing. Jadi, kalau bicara third country atau third party invoicing, maksudnya adalah negara Indonesia ya, importir di Indonesia. Ini yang kita lihat ya. Membeli dari Thailand. Ya. Dalam skema perdagangan apa ini? Dalam skema perdagangan Indonesia dengan Cina. Ya, dalam skema perdagangan Indonesia dengan Cina, Indonesia membeli dari trader di Thailand. Ya, ternyata trader di Thailand memesan lagi kepada ya produsen di Cina ya. Nah, barang dikirimkan dari Cina ke Indonesia dengan skema ASEAN China ya, ASEAN China. Maka ini disebut dengan third party atau third country atau third party invoicing. Bagaimana mekanisme penerbitan surat keterangan asal rekan-rekan? Yaitu dengan mencantumkan third party invoicing tersebut, third party invoicing dari dalam kolom 10, kemudian mencantumkan nama eksportir atau nama pihak trading tadi ya sebagai pihak yang melakukan pemesanan barang ya, dan yang tak kalah penting tentunya mencantumkan pihak negara Cina ya, importir produsen di negara Cina sebagai pihak yang menerbitkan sebagai pihak yang menjadi produsen ya di kolom 1 dari surat keterangan asal certificate of origin. Ya rekan-rekan, ini pastikan ya sebelum kita berdagang dengan rekanan di luar negeri, ini dipastikan pengisian kolom-kolomnya sudah tepat. Kalau pengisian kolom-kolomnya tidak tepat, ini akan melanggar rules of origin ya, dan bea cukai nanti akan melakukan koreksi ya dalam bentuk penolakan tarif preferensi FTA. Ya, rekan-rekan ya. Jelas ya? Nah, ini waiver-waivernya apa nih? Saya baru baca juga. Oh, jadi waiver ini semacam kemudahan ya, relaksasi, pengecualian apabila nilai FOB-nya tidak melebihi 200 ya, maka ya tidak perlu menggunakan certificate of origin. Jadi untuk barang-barang yang di bawah 200 US dollar ya,
untuk membuktikan originalitas dari negara pengekspor di sini ya. Di sini dikatakan apa? The production of certificate of origin shall be waived. Jadi tidak apa namanya dapat dikecualikan gitu ya. Dan bisa menggunakan simplified declaration by the exporter ya. Jadi cukup dengan deklarasi dari pihak eksportir saja untuk barang-barang yang tidak melebihi 200 US dollar. Jadi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah perdagangan internasional ya, terutama untuk arus barang yang tidak besar ya, sehingga tidak menghambat dari perdagangan. Itu rekan-rekan ya. Jelas ya? Nah, ini ada special case. Ini bagaimana case-nya? Jadi ini perdagangan antara Indonesia ya, Cina dengan ini apa nih? Bendera apa nih? Ini Cina ya? Ini Singapura ya, Singapura. Jadi barang dari ada change destination ya. The certificate of origin shall by our written application of important and the origin shall be kept by the custom authority and the photocopy of the certificate shall be provided to the importer ya, change destination. The exporter shall, ini dalam hal change destination ya, jadi ada perubahan destinasi ya, maka di sini eksportir harus apply ya, apply itu artinya membuat permohonan ya secara tertulis ya, digunakan, dilampiri dengan certificate of origin-nya dan dikeluarkan certificate of origin yang baru dari negara ketiga ya. Jadi special case ya, apabila tadi ada perubahan destinasi ya. Jadi perubahan destinasi sebenarnya tidak masalah, asalkan tadi ya dilakukan proses formalitas dalam bentuk penerbitan certificate of origin yang baru di mana penerbitan certificate of origin yang baru dari pihak penerbit ya, dengan mencantumkan destinasi yang baru. Karena tadinya dia mau ke Indonesia ya, tapi kemudian berubah ke ini bendera apa ya? Merah putih ada ininya, ada bintangnya ini. Singapura, Pak. Ya, mana Pak? Singapura. Oh, Singapura ya. Jadi pindah, jadi geser ya, apa namanya? Belok. Tadinya mau ke Indonesia, mau ke Singapura, boleh-boleh aja ya, asalkan tadi certificate of origin-nya dibikin lagi yang baru. Itu ya rekan-rekan ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi bea cukai memang berdasarkan hukum internasional ya, terutama yang ada dari hukum laut internasional, UNCLOS. Indonesia memang instansi yang berwenang terhadap pemeriksaan barang, termasuk dalam perdagangan bebas, tetap bea cukai lah ya yang akan memastikan barang-barang tersebut berhak mendapatkan tarif perdagangan bebas gitu ya. Walaupun namanya perdagangan bebas, free trade, tidak bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa pengawasan. Justru tadi peranan bea cukai sangat signifikan, sangat penting untuk memastikan ya pihak tersebut adalah pihak yang berhak ya, pihak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan perdagangan bebas, yaitu penurunan tarif bea masuk. Gitu ya rekan-rekan. Maka di sini bea cukai ya sebagai agen ya administrator yang mengawasi barang akan melakukan pengawasan terhadap jumlah barang ya. Apabila jumlah barang tadi beda dengan di surat keterangan asal, akan ada koreksi ya terhadap pungutan pajak dan bea masuknya, di mana akan dikenakan tarif umum atau tarif MFN ya. Tarif MFN. MFN ini tadi most favored nation ya, rekan-rekan ya. Kemudian bagaimana ketika jenis barangnya juga berbeda? Nah, ini juga akan menjadi atensi bea cukai yang akan mengenakan tarif MFN. Gitu ya rekan-rekan ya.
Bagaimana jika klasifikasi barangnya berbeda? Apabila klasifikasi barangnya berbeda, bea cukai memang tidak secara otomatis akan menggugurkan SKA tersebut, ya, karena perubahan klasifikasi ini tetap ya dapat diberikan tarif preferensi sepanjang memang tarif perubahan tersebut adalah juga tarif yang diperjanjikan dalam perdagangan bebas ASEAN. Itu ya rekan-rekan ya. Jelas ya? Oke. Nah ini apabila SKA tersebut diragukan, maka akan ditagih selisih kekurangan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor, ya, dari yang dibayar dengan yang seharusnya dibayar. Jadi rekan-rekan akan ada. Nah kemudian bea cukai juga akan melakukan verifikasi, ya, verifikasi keabsahan yang disebut dengan retroaktif cek, ya. Jadi walaupun sudah diterbitkan SKA, bea cukai akan melakukan retroaktif cek ke instansi penerbit, ya, gitu ya. Rekan-rekan ya. Nah, ini proses retroaktif ceknya, rekan-rekan. Jadi dilaksanakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk korespondensi, ya, dalam bentuk korespondensi dengan issuing authority. Memang tidak langsung datang ke negara pengekspor, tapi dalam bentuk korespondensi, ya. Nah, bea cukai juga dapat melakukan verification visit, tapi ini memang terbatas karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya, yaitu melakukan kunjungan dalam bentuk verification visit ke negara produsen. Ya rekan-rekan ya, ini saya percepat aja. Nah ini bentuk self certification yang juga dibuat dalam rangka membuktikan origin dari suatu barang yang dikeluarkan oleh eksportir yang terdaftar, ya, eksportir yang sudah apa namanya terotorisasi, ya rekan-rekan ya. Bentuknya apa? Bisa dalam bentuk invoice declaration, ya. Jadi tidak lagi menggunakan certificate of origin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, tapi langsung pihak eksportirnya yang membuat. Tentunya eksportir yang terpilih, ya, eksportir yang terpilih, rekan-rekan, tidak semua eksportir, ya. Bagaimana penelitian invoice declaration? Intinya hampir sama, ya, dengan penelitian SKA tadi, ya, yaitu terkait dengan keabsahannya, ya, penandatanganannya, kemudian juga diteliti apalagi nomornya, uraian barangnya, origin kriterianya, ya, bea cukai akan meneliti. Kemudian apakah dia ada third party invoicing, ya, apakah dia back to back invoice juga harus diteliti oleh bea cukai. Kemudian akan ditolak apabila lebih dari satu jenis tapi dilakukan apa itu istilahnya pengelompokan yang tidak berdasar, ya. Misalnya ini ya, barangnya terdiri dari apa 3 atau 4 tapi hanya dideklar 2 misalnya, ya. Nah, maka yang diterima tentunya yang dideklar saja di dalam SKA terus of origin, ya, sedangkan yang tidak dideklar akan ditolak, gitu ya rekan-rekan. Nah, kemudian ada memang minor discrepancy, artinya kesalahan-kesalahan yang dianggap wajar, ya, yang tidak menjadi dasar penolakan SKA. Ini sudah diatur di dalam perjanjian FTA yang disebut dengan minor discrepancy. Misalnya salah ketik, ya, salah ukuran tipe huruf, dia tidak boleh gara-gara hurufnya Arial, ya, Times Roman, kemudian dipermasalahkan oleh bea cukai. Ini tidak boleh, ini sudah diatur. Kemudian masalah cara mencentang, ya, ataupun menyilang tidak boleh dipermasalahkan apakah dengan cara centang ataukah dengan cara silang, ya rekan-rekan ya. Kemudian tinta, ya, ukuran kertas, ya, perbedaan-perbedaan kecil dari uraian barang juga tidak boleh dipermasalahkan. Alhamdulillah sudah selesai rekan-rekan. Sudah selesai materinya. Jadi ini sangat berguna sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
terutama yang ingin berdagang dengan mekanisme free trade ini, pastikan tadi ya modulnya dibaca, presentasi saya ya, agar rekan-rekan tidak salah ya di dalam memanfaatkan skema perdagangan FTA. Intinya harus memenuhi ketentuan dan rules of origin. Ini memang jarang dipahami ya, tapi harus dipahami ketika nanti rekan-rekan menjadi praktisi perdagangan internasional. Saya kira itu. Terima kasih. Ini mohon maaf agak cepat. Lagi ujian ini profesi advokat UPA nih. Ya, jadi sebagai investasi lah ya buat nanti pensiun ya, ikut-ikutan Pak Ariel juga lah. Kita biar jadi advokat juga. Walaupun pensiunnya masih lama ya, tapi persiapannya dari sekarang udah kita siapkan. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf ini agak cepat, nanti rekan-rekan bisa pantau lagi. Alhamdulillah untuk PowerPoint-nya sudah ada di Google Drive, jadi teman-teman tinggal tonton aja. Dan kemarin-kemarin juga ya kita tinggal 2 pertemuan lagi, mungkin nanti sesudah tahun baru mungkin ya, karena minggu depan sudah wisuda ya, habis wisuda tuh biasanya udah nggak ada kegiatan lagi, dan kita akan jumpa lagi tahun depan insya Allah. Terima kasih. Mohon izin dari saya. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Ardiansyah. Ya, sehat semuanya. Ya, have nice weekend. Ya, izin, live. Terima kasih Pak. Sama-sama.